Baik, perkenalkan nama saya Misha Buimau dengan NIM 1803030042 kelas A semester 6 jurusan Sosiologi. Kali ini saya akan membahas buku kedua dari mata kuliah Sosiologi Politik tentang diplomasi publik dan politik ketidakpastian. Dunia heteropolar, ketidakpastian global dan publik diplomasi. Diplomasi publik memainkan peran yang sangat unik dalam hubungan internasional Amerika Serikat. Politik nasional selama abad ke-20, Justin Hart, The Emperor of Ida, menganalisis bagaimana runtuhnya kekaisaran Eropa mengikuti dua perang dunia, menciptakan kondisi kedatangan Amerika Serikat sebagai pemimpin global. Beberapa mencari mental kepemimpinan global dengan penuh semangat, sebagai fase dari takdir nyata Amerika Serikat, sementara yang lain enggan menggunakan alat hegemoni imperialisme dan kolonialisme yang telah gagal secara epik untuk Eropa yang hancur. Alat ini secara beragam disebut keterlibatan, pertukaran budaya, advokasi, dan propaganda. Seiring waktu, praktisi dan para sarjana mengkonsolidasikan mereka di bawah istilah payung diplomasi. Dihadapkan pada ancaman dominasi ideologis dan ekonomi kepentingan, Amerika Serikat memanfaatkan teknologi komunikasi juga sebagai kekuatan praktis di bidang pemasaran dan hubungan masyarakat dan menciptakan kerajaan abad ke-20 sendiri. Dilema bagi orang Amerika, para pemimpin yakin bahwa kolonialisme tidak bisa bertahan lebih lama lagi dalam menghadapi peningkatan perlawanan di seluruh dunia, adalah untuk menciptakan fundamental strategi berbeda yang memungkinkan Amerika Serikat untuk mengelola tanpa keputusan atau mungkin memerintah tanpa mengelola. Singkatnya, diplomasi publik dapat dilihat sebagai mode komunikasi, praktik diplomatik, dan bidang akademik. Dalam konteks yang aneh, hubungan internasional abad ke-20 bagaimanapun menjelaskan alat melalui Amerika Serikat untuk menjalankan hegemoni internasional. Jika satu lebih memilih menggunakan lensa diplomasi publik sebagai propaganda, kemudian Amerika Serikat berusaha untuk mengatur sistem dengan propaganda atau dominasi budaya dengan intervensi politik atau militer yang lebih sering pada akhir tahun abad ke-20. Jika seseorang condong ke lensa PR atau bahasa sehari-hari disebut memandangkan hati dan pikiran, Amerika Serikat pimpinan dunia pemasaran berangkat untuk mengatur dunia dengan memasarkan paket gaya hidup dan meyakinkan masyarakat global untuk ikut serta dalam propaganda tersebut. Dari propaganda eksternal sampai dengan mediasi, bagian dari komunikasi politik internal dan eksternal Cina. Sedangkan promosi kebijakan politik strategis seringkali melibatkan kolaborasi antara badan-badan pemerintah, media konvergen, atau terdiri dari kedua negara media yang dikendalikan dan komersial, baik tradisional maupun digital platform, dan industri komersial dan budaya, CPC secara proaktif mengadopsi strategi pemasaran untuk mempertahankan simbol luar dan merek nama yang sangat penting, dan konten makna kegiatan partai berubah secara signifikan. Akibatnya, propaganda atau kerja pikiran telah mencapai lautan publik lebih lembut karena propaganda eksternal telah berkembang menjadi lebih halus atau diplomasi publik. Selain tindakan reaktif yang melanggar pengaruh asing, BPK Departemen Pusat Propaganda terlibat dalam diplomasi publik di dalam negeri dan luar negeri. Artinya, negara menugaskan industri kreatif untuk berproduksi konten diyakini pihak harus dikirim dan ditanamkan sebagai bagian populasi. Manufaktur ketidakpastian dalam diplomasi publik, serta warga dari wilayah lain di seluruh dunia yang mungkin bernilai strategis tetapi menantang untuk dibiayai. Semuanya berpotensi membuat ketidakpastian tentang masa depan kedaulatan nasional mereka. Pada saat yang sama, episode tersebut juga dapat digambarkan sebagai Trump membawa kesehatan mental
dan kemampuan dipertanyakan. Banyak tweet yang menanggapi cerita mengungkapkan ketidakpercayaan atau keheranan, bingung pada Presiden Amerika Serikat, minat dalam kemungkinan pembelian. Tentu saja dalam banyak hal, interaksi nasional mengikat teori orang gila Nixon diadopsi dalam urusannya dengan Vietnam Utara dan Soviet. Perasaan ketidakpastian publik tentang niat negara asing dan represi umum tentang inkoherensi lintas lembaga politik dan sosial, resolusi dan jaringan dapat dilihat sebagai cerminan dari resiko dunia secara keseluruhan masyarakat, bahwa baik dipahami sebagai reaksi terhadap cara-cara di mana sains dan teknokrasi telah menghasilkan eskalasi global yang signifikan ancaman. Bahaya yang kita hadapi saat ini tidak dapat diatasi prosedur yang ditetapkan dan tindakan balasan yang rasional. Sebaliknya, jadi disebut ancaman global telah bersama-sama mengarah ke dunia tempat basis logika risiko yang sudah mapan telah disingkirkan dan sulit untuk dikelola. Bahaya menang alih-alih risiko yang dapat diugat. Realisasi karena masyarakatlah yang bertanggung jawab atas peningkatan bahaya ini. Ketidakpastian buatan sendiri menghasilkan ketidakpercayaan reflektif terhadap sains, solusi, teknik, dan keahlian. Diplomasi publik Rusia mempertanyakan kepastian di waktu tidak tertentu. Dalam bab ini, pertama-tama kami menguraikan pemikiran strategis Rusia di depan umum diplomasi dan keamanan informasi. Kemudian memeriksa hubungan kapal antara cara-cara di mana politis Rusia dan dua politik outlet diplomasi RT dan Sputnik menanggapi 3 titik kunci dalam cara media yang mengganggu baru-baru ini. Keracunan skrip teman di Salisbury, bukti menunjukkan bahwa meskipun kasus berkaitan dengan keamanan memberikan lahan subur bagi diplomasi publik Rusia untuk berkembang, memobilisasi ketidakpastian yang melekat dan menyalurkan skeptisisme sumber utama informasi realitas. Media global lingkungan membuat proses pengelolaan ketidakpastian jauh dari sederhana. Strategi informasi Rusia dan diplomasi publik. Sejak Vladimir Putin putri pertama kali menjadi presiden pada tahun 2000, Rusia, pendekatan diplomasi publik dan keamanan informasi telah dipilih. Pertama kali disebut secara sepintas dalam doktrin militer tahun 2000. Keamanan informasi dikembangkan pada akhir tahun yang sama dalam sebuah strategi doktrin. Sementara menguraikan aspek teknik dari keamanan informasi sebagai integritas data, dokumen tersebut juga memperingatkan terhadap ketergantungan Rusia tentang etnis informasi asing. Ini mengidentifikasi ancaman informasi memanipulasi termasuk disinformasi karena perkembangan oleh sejumlah negara konsep perang informasi dan potensinya bertujuan untuk mengeluarkan informasi Rusia dari informasi nasional global. Evolusi selanjutnya dari strategi negara Rusia dan dari RT dan status yang ditetapkan sendiri oleh Sputnik sebagai pencicilan penyiaran global memiliki satu kesatuan, berbentuk debat politik dan ilmiah seputar tujuan strategis diplomasi publik Rusia. Selain itu, debat tersebut menjalankan persistensi siklus konfliktual dengan lembaga kemapanan barat, ketentuan para elit politik militer dan media Rusia dari barat, tempatnya jenis operasi internasional yang diikuti oleh barat Rusia. Doktrin keamanan informasi Rusia 2016 menuduh orang asing, badan intelijen menggunakan informasi dan alat psikologis untuk mengguncang negara lain dan media asing yang menerbitkan penilaian bias terhadap kebijakan negara Rusia. Baik, sekian dari video singkat saya. Terima kasih.